has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Shalom adik-adik, apa kabar? Baik, luar biasa. Enci, kita ulangi lagi bersama ya. Oke, Enci. Oke, ikuti Enci ya. Halo adik-adik, apa kabar? Baik, luar biasa. Nah, sekarang Enci mau tanya adik-adik di rumah, siapa yang sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Ayo lambaikan tangan yang sudah siap. Ya, yang sudah siap. Lambaikan tangan. Enci, macam masih ada loh yang belum lambaikan tangan sana. Iya ya, masih Iya. semangat ini. Iya, Enci tanya lagi ya. Siapa yang sudah siap ikut beribadah sekolah minggu? Ayo lambaikan tangan. Lambaikan Wah, tangan. Nah, kalau semua sudah lambaikan tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah. Oke, Pintar. hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah diajak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dikepak-kepakan Tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa, sikapi doa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah. Berkati Enci dan Engku yang memimpin ibadah. Berkati kami anak-anak-Mu yang mau mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing, supaya bisa duduk tenang dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Enci mau tanya sekarang, adik-adik di rumah, tadi waktu beribadah, siapa dipaksa-paksa? Siapa? Ayo. Ayo Enci tanya, ayo ngaku. Atau karena dia ikut-ikutan ya? Oh Iya. itu teman sudah siap pikir aja, saya juga mau ibadah ya? Iya. Atau masih ada yang begitu? Atau karena mama bilang, ayo kamu ikut ibadah, nanti mama kasih hadiah. Ya. Siapa yang masih begitu? Siapa yang karena hadiah? Ya, jadi adik-adik, kalau mau ikut ibadah, jangan karena kita ikut-ikutan teman, karena dipaksa, atau karena kita mau hadiah yang besar. Jadi kalau mau ibadah harus dari hati kita, kemauan kita untuk
beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Ada gerakannya, adik-adik ikut ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena Bapa, bukan karena Mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta siapa adik-adik? Cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena Papa, bukan karena Mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, Cinta siapa? cinta Tuhan. Ya, adik-adik harus cinta Tuhan ya. Oke, sekarang adik-adik silakan duduk. Nah, sekarang ada teman kita yang mau memberikan persembahan pujian. Kita mau dengarkan adik Rafael Sukiwun mau memberikan pujian persembahan untuk Tuhan. Selamat datang dalam kasih bersama tadi. My God. Ini dia kami. Ini hidup kami. Aku datang isiu madu. Dulu ya tamu. Maluto. Namak dadu. Tolongnya kami tubuh. Aku dasar isiu madu. Ada tanang ada tamu. Satu hati mengasihimu. Kami Tuhan seumur hidupku. Ya, Enci, bagus ya. Rafael pinter ya, Enci. Biar Iya, Enci. masih kecil, tapi dia mau buat kesaksian untuk melayani Tuhan. Jadi kalau adik-adik di rumah juga, kalau kepingin memuji Tuhan tiap minggu, boleh rekaman di rumah. Habis itu dikirim sama Enci-Enci, nanti ditampilkan di ibadah minggu berikutnya. Oke, tadi kita sudah bernyanyi memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Engku Lukas. Untuk itu kita akan menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Nah, hari ini Engku Lukas sangat senang sekali dan bersyukur karena Engku punya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Ayo, bagi adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, Engku ajak kita untuk sama-sama berdoa ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biar Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Berikan kami konsentrasi, bahkan mampukanlah kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Engku masuk di dalam cerita firman Tuhan, Engku mau ajak adik-adik semua untuk main tebak-tebakan. Nah, kita mau main tebak gambar. Coba adik-adik lihat ya, Engku ada 2 gambar ini. Ayo, kira-kira ada yang bisa menebak apa arti dari gambar ini? Kalau adik-adik bisa menebak, wah pasti udah ketahuan nih, berarti Engku mau cerita apa hari ini. Ayo, ada yang bisa? Wah, benar sekali. Jawabannya adalah tiang garam. Ada gambar tiang dan ada gambar garam. Nah, tapi tiang garam cerita soal apa ya? Ada adik-adik ada yang tahu tiang garam cerita tentang apa? Tentang apa? Tentang masak-masak? Bukan tentang masak-masak adik-adik. Tiang garam itu bercerita tentang Lot dan istrinya. Mari Engku ajak kita sama-sama baca satu firman Tuhan dari Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 26. Engku bacakan untuk kita semua, Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuhan-tumbuhan di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Adik-adik, ada seorang yang bernama Lot. Nah, Lot ini tinggal di kota Sodom. Ia tinggal bersama dengan istri dan 2 orang anak perempuannya. Pada satu hari, tiba-tiba ada 2 orang tamu yang datang ke rumah Lot. Nah, ternyata adik-adik 2 orang tamu yang datang itu adalah malaikat loh. Mereka itu datang ke rumah Lot untuk memberitahu bahwa
Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Karena orang-orang yang tinggal di dalamnya, penduduknya itu adalah orang-orang yang jahat. Mereka suka berbuat kejahatan. Nah tapi ngomong-ngomong, emang sejahat apa sih engkau orang-orang Sodom itu sampai mereka harus dihukum oleh Tuhan? Nah adik-adik coba lihat. Kota Sodom itu adalah satu kota yang kaya, kota yang indah, dan kota yang subur. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 13 ayat 10, kota itu seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Wah, berarti kota ini sangat indah sekali ya. Mungkin banyak sungai di situ, banyak padang rumput yang indah di situ. Nah, tapi karena kota ini adalah kota yang indah, yang kaya, yang subur, maka penduduk yang ada di dalamnya itu menjadi orang-orang yang sombong. Mereka menjadi orang-orang yang hidupnya itu suka berpesta pora. Mereka itu makan dan minum sesuka hati mereka. Bahkan mereka hidup dengan bebas, tidak mau ikut aturan. Mereka hidup sesuka mereka. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Nah, saking enaknya adik-adik, mereka itu bahkan lupa sama orang-orang yang miskin, yang sengsara. Mereka itu tidak memperhatikan sesama mereka. Adik-adik, jahat sekali ya kehidupan mereka pada waktu itu. Karena itulah Allah hendak menghukum kota ini. Tapi karena Tuhan sayang kepada Lot, Tuhan sayang kepada Lot dan keluarganya, maka Tuhan itu menyuruh kedua orang malaikat tadi untuk membawa Lot keluar dari kota tersebut. Dua orang malaikat itu berkata, "Ayo Lot, cepat, lari dari kota ini. Bawa istri dan anak-anakmu keluar sekarang juga." Tapi karena Lot itu tidak segera pergi dari kota itu, maka kedua orang malaikat tadi menarik tangan Lot dan istrinya dan juga anak-anaknya, kemudian membawa mereka pergi keluar kota. Sesampainya mereka di luar kota, adik-adik, malaikat berkata kepada Lot, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Akhirnya Lot pun berlari meninggalkan kota itu. Dan kemudian Tuhan menurunkan api belerang atas kota Sodom dan Gomora. Tuhan menghancurkan kota itu bersama-sama dengan seluruh penduduknya. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun juga habis, hangus terbakar semuanya. Kota itu menjadi rata dengan tanah. Nah adik-adik, ada hal yang menarik yang engkau mau ajak kita untuk sama-sama perhatikan di dalam kisah ini. Pada waktu Lot dan keluarganya lari, ternyata istri Lot itu menoleh ke belakang dan kemudian ia dihukum oleh Tuhan menjadi tiang garam. Coba adik-adik pikirkan, kenapa ya Tuhan itu menghukum istri Lot sedemikian hebatnya sampai dia menjadi tiang garam, cuman karena dia menoleh ke belakang. Masa iya sih cuman gara-gara noleh ke belakang, terus istrinya itu dihukum seperti itu? Mungkin saja bukan waktu lari itu, istri Lot mungkin pengen tahu nih apa yang ada di belakang. Akhirnya dia noleh, ingin melihat apa yang terjadi dengan kota Sodom. Nah by the way teman-teman, ngomong-ngomong, kisah manusia menjadi tiang garam itu hanya terjadi satu kali di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Tidak ada lagi cerita tentang orang yang dihukum menjadi tiang garam seperti istrinya Lot. Nah kalau begitu mengapa Tuhan menghukum istri Lot menjadi tiang garam? Nah adik-adik, setidaknya ada dua alasan yang engkau mau kasih tahu untuk kita sekalian. Dua alasan mengapa Tuhan menghukum istri Lot. Yang pertama adalah dengan melihat ke belakang, istri Lot dengan sengaja melawan perintah Tuhan. Kita tahu bahwa
malaikat tadi sudah berkata kepada Lot bahwa jangan menoleh ke belakang. Nah tentu Lot juga memberitahu kepada istri dan anak-anaknya, hei ayo cepat lari, jangan noleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot tidak mau taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Ia memilih untuk tidak menuruti perintah Tuhan. Dan perbuatan istri Lot ini adalah satu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua adik-adik, mengapa Tuhan menghukum istri Lot adalah karena istri Lot itu masih ingin tinggal di kota Sodom. Apa yang dilakukan oleh istri Lot? Dia itu bukan hanya sekedar menoleh ke belakang untuk ingin tahu apa yang terjadi dengan kota itu. Tapi sebenarnya istri Lot tidak mau pergi meninggalkan kota Sodom. Kenapa ya dia enggak mau pergi dari kota Sodom? Nah jawabannya adalah karena istri Lot itu masih memikirkan kesenangan dunia yang dia tinggalkan di kota Sodom. Seperti yang engkau katakan sebelumnya di awal tadi bahwa kota Sodom itu adalah kota yang kaya, yang subur, yang indah. Ada banyak orang yang tinggal di situ yang hidup dengan bebas. Mereka bisa berbuat apapun sesuka hati mereka, tidak ada yang melarang. Mereka bisa hidup untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Nah karena itulah istri Lot itu masih menginginkan kehidupan yang seperti itu. Istri Lot memang lari keluar dari kota Sodom. Tetapi adik-adik hatinya itu masih terpikat dengan kota itu. Sedih sekali ya adik-adik. Padahal Tuhan itu mengasihi Lot dan keluarganya. Tuhan itu ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tapi sayang istri Lot itu lebih mencintai kota Sodom dengan segala kesenangannya daripada mencintai Tuhan yang sudah menyelamatkannya. Istri Lot itu tidak memahami kasih Tuhan yang begitu besar yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan bagi dirinya. Adik-adik tahu enggak? Tuhan pun juga sangat mengasihi kita semua. Baik adik-adik yang masih kecil ataupun engkau, enci yang sudah besar ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin adik-adik berpikir, gimana ya kira-kira? Seperti apa sih kasih Tuhan itu kepada kita? Sebesar apa sih kasih Tuhan itu kepada kita? Nah adik-adik engkau ada satu cerita. Suatu kali di Jepang ada seorang wanita yang bernama Okinawa. Okinawa ini adalah seorang wanita yang cantik. Ia lalu menikah dengan seorang laki-laki dan kemudian hidup sebagai suami istri. Okinawa memiliki seorang mama yang sudah lanjut usia, yang sudah pikun sakit-sakitan. Dan mama Okinawa ini menderita penyakit Parkinson gitu ya. Jadi kalau pegang barang itu dia suka geter tangannya dan kemudian bisa menjatuhkan piring, menjatuhkan gelas atau barang apapun yang dia pegang. Nah mamanya ini tinggal bersama dengan Okinawa dan suaminya. Tentu saja bukan hal yang mudah bagi Okinawa untuk merawat mamanya yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, yang sudah pikun ini. Tapi Okinawa selalu bersabar. Dia selalu memberikan yang terbaik buat mamanya. Dia selalu merawat mamanya dengan baik. Suatu kali adik-adik suami daripada Okinawa ini melihat Okinawa itu sedang kerepotan mengurus mamanya. Akhirnya suaminya itu berkata pada Okinawa, "Sudahlah, taruh saja mama ke panti jompo. Toh nanti di panti jompo ada orang yang akan mengurus mama dengan baik juga. Ngapain kamu mesti repot-repot urus mama begini?" Tapi Okinawa menolak permintaan suaminya itu. Berkali-kali suaminya itu mengatakan, "Sudah kirim saja, bawa saja mama, titip saja mama di panti jompo, biar enggak repot." Tapi Okinawa tidak pernah mau. Akhirnya adik-adik, suami Okinawa ini penasaran. Kenapa sih Okinawa ini begitu sabar merawat
mamanya yang sudah tua itu. Akhirnya dia bertanya kepada Okinawa, "Okinawa, kenapa sih kamu nggak mau bawa mama ke panti jompo?" Dan akhirnya sambil menarik nafas, Okinawa pun bercerita. Dulu waktu dia masih kecil, hidupnya sangat sulit karena Jepang kalah Perang Dunia Kedua. Okinawa tidak ada papa lagi, dia hanya hidup berdua dengan mamanya. Akibatnya mereka berdua pun harus pergi mengungsi ke suatu tempat karena perang. Nah, di tempat pengungsian itu makanan sangat sulit didapat. Setiap hari Mama Okinawa harus berebut makanan dengan para pengungsi lain. Dan makanannya pun hanya berupa roti. Yang menarik adik-adik, tiap kali Mama Okinawa itu mendapatkan roti, dia langsung memberikannya kepada Okinawa. Mamanya bilang, "Kamu makan dulu nak, Mama tidak lapar." Dan kemudian setelah Okinawa itu selesai makan, barulah mamanya itu makan roti. Tapi ada hal yang aneh, karena setiap kali mamanya Okinawa itu mau makan roti, mamanya itu membalikkan badan, tidak memperlihatkan kepada Okinawa apa yang dia lakukan. Nah, karena setiap kali mau makan mamanya itu selalu balik badan, maka Okinawa merasa heran, kenapa ya? Apa sih yang mama lakukan? Kenapa dia harus balik badan? Dan akhirnya suatu kali waktu mamanya mau makan roti itu dan mamanya balik badan, Okinawa cepat-cepat lari ke depan mamanya. Dia pengen tahu, mama lagi apa sih? Dan betapa terkejutnya dia adik-adik, bahwa ternyata selama ini ketika mamanya itu berebut roti, seringkali roti itu jatuh dan kena tanah yang berlumpur. Nah, mamanya itu selalu mengupas roti yang terkena lumpur itu dan memberikan roti yang bersih itu kepada Okinawa. Sedangkan mamanya sendiri makan roti yang kotor itu. Karena itu mamanya selalu membalikan badan setiap kali dia mau makan roti. Karena dia tidak mau Okinawa tahu bahwa dirinya makan roti yang sudah kotor, yang terkena lumpur itu. Kemudian Okinawa berkata kepada suaminya, "Mama rela makan bagian roti yang kotor, supaya aku bisa makan bagian roti yang bersih. Waktu itu saya melihat kasih mama yang begitu besar bagi diriku. Dan aku merasakan kasih mama yang begitu besar, maka aku merasa diriku seperti dilahirkan kembali. Itu sebabnya aku bertekad, sampai kapanpun aku akan merawat mama seumur hidupku. Apapun yang terjadi, aku akan merawat dia sebaik-baiknya. Karena itulah caraku untuk membalas kasih mama yang sudah dia berikan untuk aku." Nah, adik-adik, kira-kira cerita ini menggambarkan kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita. Tuhan Yesus bukan memberikan kita roti, tapi Ia memberikan nyawanya sendiri kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah dan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal itu. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian rupa mengasihi kita, maka kita pun harus mencintai Dia. Kita harus mengasihi Dia lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana engkau caranya supaya kita itu bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama? Coba engkau tanya ya sama adik-adik ya. Dalam satu hari engkau tanya, apakah adik-adik lebih banyak menghabiskan waktu untuk main game, main TikTok, atau main yang lain daripada adik-adik menghabiskan waktu untuk baca Alkitab?
Coba engkau tanya lagi, waktu hari Minggu nih, ketika sudah mau jamnya ibadah sekolah minggu, apakah adik-adik lebih suka nonton film, kartun kesayangan adik-adik daripada ikut sekolah minggu? Apalagi kalau papa mama udah bilang, ayo sekarang sudah waktunya mau sekolah minggu. Langsung marah, nggak mau filmnya belum selesai. Mau selesain dulu filmnya. Adik-adik, mana yang kita pilih? Kita pilih nonton film atau kita pilih ikut ibadah sekolah minggu? Satu lagi engkau coba tanya, sebelum tidur malam, adik-adik lebih suka nonton YouTube atau lebih suka datang kepada Tuhan dan berdoa? Kalau disuruh berdoa ngantuk, tapi kalau nonton YouTube 1 jam, 2 jam nggak ngantuk-ngantuk. Tapi berdoa 1 menit, 2 menit, semua ngantuk. Nah, adik-adik, engkau tidak tahu apa jawaban dari adik-adik. Tapi lewat firman Tuhan pada hari ini, engkau mau ajak kita untuk sama-sama belajar bahwa kita itu harus mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala kesenangan kita. Kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Maukah adik-adik berjanji sama Tuhan? Tuhan, saya mau menjadikan Engkau sebagai yang terutama di dalam hidup ini, lebih dari segalanya. Maukah adik-adik berkata demikian kepada Tuhan? Kiranya Tuhan akan menolong kita semua supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, sebelum menutup cerita firman Tuhan ini, engkau mau ajak kita untuk sama-sama menghafal satu bagian firman Tuhan. Dan ayat hafalan pada hari ini terambil dari Mazmur 26 ayat yang ketiga. Untuk adik-adik dari kelas sedang sampai kelas besar, engkau ajak kita untuk boleh menghafalkannya full satu ayat. Mazmur 26 ayat 3. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Untuk adik-adik yang kelas kecil sampai kelas batita, boleh menghafal bagian A saja. Mazmur 26 ayat 3a. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Aku harap adik-adik bisa mengulangi ayat hafalan ini setiap hari, mengingatnya, dan bahkan juga melakukannya di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami sama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kembali kami melalui cerita Lot dan istrinya, bagaimana kami harus mengutamakan Tuhan di atas kesenangan kami, di atas kepentingan kami. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah dan mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membentuk hati setiap kami, supaya kami menjadikan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kami, dan kami pun mau belajar untuk mencintai Tuhan dengan seluruh kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, harapan kami yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa dibawa ke gereja atau ditransfer ke nomor rekening yang di bawah ini ya. Oke, untuk lagu persembahan kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku.
adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur sudah diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Tuhan Yesus, berkati juga firman Tuhan di pagi ini, berkati juga persembahan kami ini, berkati juga kedua orang tua kami yang bekerja. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah dengar cerita dari Engku Lukas bahwa kita harus mementingkan kepentingan Tuhan ya. Kita harus taat kepada Tuhan. Kalau adik-adik mungkin suka main gadget, suka bermain, iya. Ya, kita harus lebih mementingkan kepentingan Tuhan ya. Oke, kalau begitu kita mau menyanyi lagu Yang Terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kita akan mau menutup ibadah saat ini. Kita minta kesediaan untuk Engku Lukas. Adik-adik semua, kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan saat ini kami mengembalikan segala puji, hormat, syukur kami hanya kepada Engkau saja. Dan kiranya Engkau berkenan untuk memberkati setiap kami, memberkati anak-anak-Mu, memberkati papa mama, memberkati semua keluarga kami dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dan pertemukan kami kembali minggu depan di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!